Halo Wealthy People, saya Ivan Nazar, kita ketemu di Wealthy Talk dan untuk episode kali ini saya ingin bicara tentang pernikahan. Apakah pernikahan itu sesuatu hal yang membahagiakan ataukah Anda menganggap pernikahan itu bagian dari kebahagiaan dalam hidup Anda? Nah, saya tidak akan bicara sendiri karena saya bukan expert di sana. Saya akan mengajak salah seorang sahabat saya. Beliau adalah seorang relationship counselor, dia adalah konsultan pernikahan dan beliau sangat banyak tahu tentang bagaimana menuju hidup yang bahagia melalui pernikahan. Nah, ada Mas Indra Novaldi. Mas Indra, ya, banyak orang yang berangkat dari background keluarga yang sederhana, tapi akhirnya mereka bisa mencapai tatanan keluarga yang wealthy family gitu ya istilahnya. Tapi ada juga yang dari keluarga bahagia, tapi pada saat mereka mempunyai keluarga sendiri itu akhirnya berantakan. Ini menurut Mas Indra gimana nih? Apakah nggak ada teladan dari background keluarga mereka atau? Iya, ini sangat terkait dengan bagaimana cara mereka dibesarkan, Mas Ivan. Ya, contoh ada keluarga yang kaya banget, tapi orang tuanya pernah hadir nggak di rumah? Belum tentu, bener nggak? Yang hadir pembantu-pembantunya. Terus siapa yang mentransfer value-value dari orang tuanya kepada anaknya? Anaknya dapat dari mana akhirnya? Dari internet. Akhirnya apa? Mereka punya terjemahan bebas mereka sendiri. Akhirnya mereka memilih jalur hidup mereka sendiri yang belum tentu selaras dengan apa yang orang tuanya inginkan di anaknya. Orang tuanya kan mungkin ingin anaknya bahagia juga pastinya, bener nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang tuanya seperti Mas Ivan bilang tadi sudah memberikan teladan yang cukup? Karena bisa jadi di mata anak dia kaya, tapi gue nggak mau hidup kayak orang tua gue. Udah hidup masing-masing, bapak gue kemana, ibu gue kemana gitu loh. Dan sayangnya sekarang banyak banget Mas yang kayak gini. Banyak banget. Jadi sibuk berkarir, sibuk berbisnis, mengumpulkan aset yang ceritanya buat keluarga, tapi keluarganya sendiri boleh dibilang nggak diurusin gitu loh Mas. Belum lagi ngomong soal teladan. Contoh, apakah si anak sudah bisa melihat bagaimana hubungan yang sehat antara ayah sama ibu? Oke? Kalau dia nggak punya, saat dia sudah dewasa nanti, apakah saat dia berkeluarga dia bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan pernikahan dia? Dia nggak pernah lihat contoh, Mas. Yang berikutnya lagi, apakah si anak bisa melihat contoh bagaimana komunikasi yang sehat antara ayahnya dengan dia? Bagaimana saat mereka berbeda pendapat? Anak dapat contoh nggak bahwa dia boleh loh berbeda pendapat tanpa harus terlihat arogan di mata orang tuanya? Ini kan butuh sosok orang tua yang mature kan Mas? Sayangnya maturity tidak berbanding lurus dengan usia seseorang, bener nggak? Ya yang terjadi mungkin memaksakan kehendak ataupun segala macam. Jadi ya banyak faktor sih Mas yang membuat yang kelihatannya harusnya nih nurun bahagia dan kaya. Kenapa malah bisa sebaliknya? Banyak faktor terjadi di sini. Jadi berarti bukan nasihat ya, tapi contoh. Contoh teladan Mas. Itu yang mahal banget sekarang. Saya declare dulu, bukan berarti saya jadi contoh paling ideal ya. Tapi minimal inilah yang sedang kami usahakan. Iya, betul. Setidak-tidaknya sudah memberikan contoh. Karena contoh yang itu sudah Mas Indra tuangkan dalam sebuah buku Menikah Untuk Bahagia. Untuk Bahagia. Iya. Jadi berarti ini sebuah pengalaman sendiri menjalani pernikahan dan pengalaman mengkanseling orang-orang soal pernikahan. Apa yang bisa saya dapatkan nilai-nilainya? Karena saya katanya bukunya udah 14 kali cetak ulang. 14 kali cetak, luar biasa. Iya, yang kata yang baca Mas Ivan kan mereka bilang ini buku agak-agak anti mainstream. Contoh tentang konsep mengalah tadi saya bahas di buku itu tuh Mas. Ya saya bilang jangan pakai ngalah gitu kan, apalagi yang bisa didapat. Berarti ngajak berantem gitu. Jadi ngalah nggak boleh terus berarti berantem nggak juga. Nah di situ dibahas gitu detailnya. Terus apa lagi? Banyak nabrak-nabrak persepsi yang sudah banyak beredar di luar sana. Contoh tentang ya terima aku apa adanya. Itu kan terdengar indah ya Mas ya. Satu paket. Realitanya apakah seperti itu? Enggak. Siapa yang mau terima kekurangan kita? Mungkin sebentar iya, kalau seumur hidup terima kekurangan kita,
Mana mau Nggak ada yang pasangan betah kita, juga nggak ada yang ya. betah juga. Yang ada ujung-ujungnya pasangan itu terpaksa ngalah lagi sama kita. Ngerasa nggak enak sama kita, daripada ribut dia ngalah, gulung terus kayak gini Mas. Apalagi yang bisa dapat, yang paling gede sih perubahan mindset Mas. Mhm. Contoh, apa ya, kebahagiaan dalam pernikahan itu tanggung jawab siapa Mas? Berdua. Nah itu saya bongkar di buku. Mhm. Enggak. Oh? Mas Orang Ivan ketiga? aja udah mulai mendelik kan. Tanggung jawab orang ketiga Oh, berarti. apalagi gitu loh. Bukan. Ternyata kebahagiaan dalam pernikahan itu tanggung jawab saya. Personal, pribadi. Personal. Hmm. Nah, apa yang terjadi saat orang ngomong tanggung jawab kebahagiaan pernikahan adalah tanggung jawab berdua. Kalau dia nggak memulai, Mhm. terus gue juga enggak dong. Nah, terus Iya, siapa? betul. Yes. Nah, ini ngerubah mindset Mindset. semua gitu loh. Maksudnya ngebongkar banget. Mhm. Jadi kata-kata indah yang di luar sana belum tentu indah saat dipraktekkan. Kurang lebih gitu Oke. Mas Ivan. Ya. Jadi berarti dengan buku Mas Indra itu kita mendapatkan nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan untuk memperbaiki pernikahan yang sedang dijalani. Betul, bisa juga kalaupun baru mau memulai, bagus sebagai bekal awal. Mhm. Kalau sudah terlanjur menikah, bagus untuk memperbaiki Mas. Ya. Nah, jadi sebagai seorang counselor, seorang konsultan pernikahan, berarti Mas Indra punya goal setiap menghadapi Oh iya betul. kliennya bahwa apakah mereka akan yang bermasalah ya dengan Betul. pernikahan, apakah mereka akan meneruskan atau menghentikan pernikahannya. Iya, Biasanya Mas Indra menyarankan menyelesaikan atau meneruskan. oke. Keputusan akhir tetap ada di tangan mereka. Aha. Cuman yang saya selalu bilang adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan. Mhm. Karena seringkali yang terjadi adalah mereka salah membaca masalah Mas Ivan. Oke. Jadi mengajak klien untuk ngelihat masalah yang sesungguhnya apa aja tuh butuh waktu gitu loh. Oke. Lah kalau kamu baca masalahnya aja udah salah, berarti analisanya udah pasti salah. Kesimpulan yang diambil salah. Terus mau ngambil keputusan. Salah. Oke. Jadi digali dulu Mas akar masalahnya di mana. Oke. Jadi kalau ditanya apa sih impian saya sebagai seorang konsultan pernikahan, semoga ini bisa menjadi amal jariah saya setelah saya wafat nanti, bisa menyentuh minimal 1 juta kehidupan pasangan di Indonesia Mas. Wah, luar biasa. Jadi Dan berarti, juga membantu mengurangi Mhm. angka perceraian Indonesia. Ngomong-ngomong udah tahu belum angka perceraian Indonesia berapa? Belum saya. Kata berita, nanti silahkan di Google nih buat wealthy people yang sedang menyimak. Di Indonesia itu salah satu rekor tingkat perceraian tertinggi di Asia Pasifik. Mhm. Dari 10 yang menikah, 1 bercerai. Oke. Tapi itu data 10 tahun yang lalu. Mhm. Data tahun ini, Sekarang dari 5 menikah, 1 bercerai. berarti Mas Indra punya andil di situ menurunkan tingkat Emang saya nggak berani klaim, tapi itu kan malah naik Mas. Berarti perbandingan dari 10. 10 1 Sekarang 51 tambah 10 dong tahun, naik. 10 tahun kemudian 5 tahun kemudian 10 tahun kemudian Dari dari 5 1. Oh, berarti nggak turun dong, naik. naik, makanya justru itu kan menjadi sebuah keprihatinan kan Mas. Berarti Mas Indra punya banyak klien habis ini. Good news, bad news ya sebenarnya ya. Ada yang lebih horor Mas. Oke. Di 3 provinsi, Mhm. tingkat rasionya lebih horor lagi. Boleh tahu provinsinya? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari 3 menikah, 1 cerai. 3 menikah, 1 cerai. Ini gara-gara pandemi bukan? Salah satunya bisa jadi kalau kita baca-baca berita lagi, Mhm. itu ngantri Mas di pengadilan agama yang mau mendaftarkan perceraian. Oke. Itu bisa satu topik lagi nanti kita obrolin. Oke. Jadi berarti berat nih tugas Mas Indra nih saya rasa nih. Mohon doa restu. Iya, berat. Ini karena perceraian adalah memutuskan hubungan silaturahmi Betul. pasangan. Sebenarnya menurut Islam perceraian itu kan Dibenci tapi dibenci boleh. tapi boleh gitu. Berarti Mas Indra mengurangi orang-orang yang dibenci Betul. oleh Islam. Dan ada dampak jangka panjangnya buat anak terutama Mas Ivan. Mhm. Jadi tidak sesederhana itu bahwa pasangan bercerai itu kan urusan ayah sama ibunya. Mhm. Trauma si anak. Betul. Dan yang sering saya temukan adalah mereka yang dibesarkan dari keluarga yang disharmoni cenderung mengulang Mhm. kisah kehidupan pernikahan orang tuanya. Mhm. So kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk memberikan bekal dalam bentuk apa? Contoh terbaik kepada anak kita Mas Ivan. Oke, baik. Wealthy People, itulah perbincangan saya dengan Mas Indra. Dan topik kita yang pertama ini adalah mengenai pernikahan dengan seorang penasihat pernikahan atau konsultan pernikahan atau counselor, bisa juga kita panggil seperti itu Mas Indra, yang
punya tujuan mulia untuk menurunkan tingkat perceraian di Indonesia. Nanti kita tagih 5 tahun lagi atau tahun depan berapa yang sudah bisa diturunkan oleh Mas Indra. Amin, amin. Terima kasih Mas Indra sudah hadir bersama saya. Sama-sama Mas Ivan. Wealthy People, demikian perbincangan saya dengan Mas Indra, konsultan pernikahan. Tapi saya sangat tertarik dengan tadi yang sempat kita bahas, beberapa nilai-nilai atau value yang ada dalam buku Menikah untuk Bahagia. Itu bukunya masih ada, Mas? Masih, alhamdulillah. Boleh, saya kayaknya ingin membaca lebih jauh. Oh, ayo dengan senang hati. Tapi sebelum saya baca, saya mendapatkan bukunya, saya ingin juga berbagi, saya ingin kasih giveaway untuk Anda. Wah, seru nih. People. Ya, ada 4 buku masih ada? Mas? Ada. Ya, Siap. Saya punya 4 buku yang akan saya bagikan kepada Anda Wealthy People, tapi Anda harus follow dulu channel YouTube Fanfare ID dan Instagram, nanti akan dituliskan di bawah ini lebih jelas. Dan nanti kita akan undi, 4 orang akan mendapatkan buku Menikah untuk Bahagia dari Mas Indra, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi, bagi yang belum menikah menjadi guidance, bagi yang sudah menikah menjadi evaluasi untuk diri kita sendiri. Mas Indra, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Ivan, semoga bermanfaat. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ivan Azhar.